Ya, jadi perkiraan ini ya, ini disebabkan kita pada pertemuan sebelumnya ya sudah membahas mengenai apa yang dikatakan dengan net income ya. Jadi konsep net income sudah kita dapatkan di mana konsep net income itu adalah pendapatan dikurangi dengan beban ya. Nah, jadi bagaimana supaya pendapatan ya tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya atau juga revenue itu mencerminkan keadaan yang sebenarnya ya. Kemudian juga expense juga mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Di sini bisa saja ya net income itu terlalu tinggi gitu ya atau juga terlalu rendah. Ya disebabkan karena adanya faktor-faktor yang belum dilakukan penyesuaian seperti misalnya karena waktu ya timing atau juga karena kasus yang sifatnya dibayar di muka ya atau juga perkiraan uh, yang terhutang ya accrual ya jadi permasalahan accrual deferral and timing. Nah jadi latar belakang dari penyesuaian itu net income-nya ini masih semu gitu ya masih semu disebabkan karena belum adanya penyesuaian. Nah, maka dalam hal ini kita bahas nantinya yaitu timing konsep ya, konsep waktu, kemudian adjusting entries deferral ya, kemudian juga adjusting entries accrual and juga trial balance ya. Nah, jadi di sini konsep penyesuaian itu meliputi ya konsep waktu ya, kemudian juga konsep penyesuaian dan juga penyesuaian karena kasusnya deferral dan juga penyesuaian karena kasusnya accrual ya. Nah, jadi di sini asumsi waktu itu disebabkan ya bahwasanya akuntan ya ini kan dia pekerjaannya akuntan ini ya, penyesuaian ini ya. Jadi pekerjaannya akuntan di mana akuntan membagi masa manfaat ekonomi itu di dalam satu kegiatan bisnis gitu ya. Artinya masa manfaat ekonomi itu semuanya harus dihitung dengan nilai moneter dan nilai uang gitu ya. Artinya dalam suatu periode waktu ya misalkan dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-10. Nah, dalam hal ini di tahun ke-6 ya di tahun ke-6 ini adalah ada suatu periode di mana periode di sinilah yang merupakan periode yang merupakan harus dilakukan penyesuaian disebabkan karena apa ya? Karena adanya accrual ya kasus yang terutang maka dalam hal ini menjadi dasar dilakukan penyesuaian. Nah, jadi dalam Bapak Ibu sekalian, di sini kita lihat ya istilah akuntansi yang disebut dengan tahun fiskal dan tahun kalender ya. Jadi tahun fiskal itu dikatakan periode waktu dalam 1 tahun, panjangnya dalam 1 tahun. Nah, jadi periode fiskal ini tidak mengenal ya bulan bahwasanya awal startnya itu Januari gitu ya. Jadi kalau katanya tahun fiskal itu dia biasanya mau dia misalnya bulan tahun kalender akademik itu tahun fiskal. Ya, misalnya dia dimulai dari semester ganjil, semester genap itu namanya tahun fiskal ya. Tapi kalau tahun kalender, ya tahun kalender itu startnya adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember ya, Bapak Ibu. Dan 1 tahun itu ada 52 bulan, 52 minggu atau juga 53 minggu. Dan dalam akuntansi, periode akuntansi itu disebut dengan periode bulanan, a month, kemudian periode kuartalan, a quarter, dan juga periode tahunan, a year. Nah, jadi dia ini yang dikenal dalam standar internasional ya. Jadi kalau kita mau buat laporan keuangan ya laporan keuangan bulanan. Ya, kalau mau buat laporan keuangan kuartalan ya, Bapak Ibu ya. Kemudian juga kalau mau membuat laporan keuangan yaitu laporan keuangan tahunan. Nah, jadi kalau laporan keuangan semesteran itu sebenarnya tidak direkomendasi gitu ya oleh IFRS. Jadi IFRS itu merekomendasi laporan bulanan, laporan kuartalan dan laporan tahunan ya untuk perusahaan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun misalnya audit gitu ya, berhubungan dengan kantor akuntan ya, auditnya audit tahunan, rugi sekali nanti kalau misalnya auditnya adalah kuartalan ya perusahaan. Biasanya gitu ya. Jadi kalau dia laporan keuangan kuartalan itu adalah laporan keuangan internal ya, belum diaudit. Apalagi laporan keuangan bulanan ya pasti itu belum diaudit. Tapi kalau laporan keuangan tahunan ya ini apalagi perusahaan terbuka ya Bapak Ibu wajib audit gitu ya. Diaudit oleh kantor akuntan publik. Nah, jadi bulanan dan juga kuartalan inilah yang disebut dengan periode interim. Ya. Jadi
Kalau dalam istilah rapat umum pemegang saham, ini laporan keuangan interim katanya. Nah, itu sering ditanya ya sama pemegang saham. Nah, jadi laporan keuangan interim itu bisa bulanan atau juga bisa kuartalan ya, Bapak Ibu. Kemudian juga dalam konsep penyesuaian ini, Bapak Ibu, ada yang dikenal dengan konsep accrual basis. Nah, jadi konsep accrual basis di sini yaitu karena apa? Karena suatu transaksi dicatat ketika terjadi peristiwa. Nah, jadi ketika terjadi peristiwa, jadi syaratnya adalah sebuah peristiwa. Ya. Itu dasar yang dilakukan pencatatan dengan accrual basis accounting. Jadi kalau kata sekarang laporan keuangan pemerintah daerah itu menganut ya accrual base. Ya, accrual base itu artinya peristiwa ya, periode suatu peristiwa terjadi. Itulah dijadikan dasar catatan, bukan apa ya periode di mana suatu peristiwa terjadi yang menyebabkan terjadinya penurunan atau juga kenaikan kas. Jadi bukan lagi dampaknya terhadap kas, ya, tetapi berdasarkan pada peristiwa. Ya, itu disebut dengan accrual base. Nah, ini accrual base inilah yang diakui di dalam IFRS. Jadi perusahaan mengakui pendapatan ketika jasa diberikan, walaupun kas belum diterima. Tetapi ketika jasa sudah diberikan, maka diakuilah sebagai pendapatan. Maka jurnalnya nanti diakui di debit piutang dagang, kreditnya penjualan. Nah, jadi udah dianggap dia peristiwa penjualan itu. Ya, walaupun belum ada penerimaan kas. Ya, kapan penerimaan kas? Ya, ketika terjadi penagihan, Bapak Ibu ya. Jadi penagihan dibayar, ya, menerima pembayaran di debit kas, di debit kreditnya penjualan misalnya. Nah, bukan seperti itu ya, tetapi pada saat event, ya, pada saat peristiwa. Ya, kemudian konsep akuntansi dasar penyesuaian lainnya yang ketiga adalah cash basis accounting. Nah, jadi di sini cash basis accounting itu yaitu basis kas ya, akuntansi basis kas, di mana pendapatan itu dicatat kapan? Ya, pendapatan itu dicatat ketika menerima kas. Beban itu kapan diakui? Ketika membayar dengan kas. Nah, jadi menerima dan membayar dengan kas, nah itulah namanya cash basis ya. Jadi cash basis ini not, nah jadi garis merah, not in accordance with IFRS, belum sesuai dengan standar internasional. Nah, jadi internasional menginginkan semuanya pakai accrual base ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kapan diakui pendapatan dan kapan diakui beban? Nah, jadi di sini masalahnya masalah pengakuan saja, ya. Accrual base dengan cash basis. Nah, jadi kalau cash basis tadi recognition-nya kapan? Ya, recognition-nya ketika peristiwa terjadi. Kalau dia cash basis, kapan recognition-nya? Ketika cash diterima. Nah, itu aja prinsipnya. Karena salah satu prinsip akuntansi adalah prinsip recognition, ya, Bapak Ibu. Nah, jadi begitu juga beban ya. Jadi beban itu kapan diakui? Ketika apa ya? Terjadinya peristiwa ya. Jadi peristiwa yang terjadi ya dianggap sebagai suatu beban ya. Nah, jadi di sini pengakuan pendapatan dan beban itu asumsinya adalah bisa karena asumsi waktu, ya bisa karena asumsi pendapatan, ya bisa karena asumsi beban ya, Bapak Ibu. Berikutnya kita lihat kenapa jurnal penyesuaian ya, adjusting entries itu, penyesuaian itu diperlukan. Ya, karena yang pertama adalah adjusting entries ensure that revenue ya, menjamin nilai pendapatan. Artinya pendapatan itu sahih, ya artinya absah, artinya jelas ya, valid gitu ya, diakui. Dan juga beban ya, diakui sesuai dengan prinsipnya. Nah, jadi benar-benar valid ya. Tujuan dari adjusting entries itu itulah ya, masalah pengakuan. Ya, kemudian juga event time company prepare financial statement ya. Artinya agar laporan keuangan yang disajikan itu benar-benar mencerminkan keadaan yang real, tidak bias. Ya, itulah dia. Maka diperlukanlah penyesuaian. Dan kemudian juga pendapatan dan juga laporan posisi keuangan menunjukkan posisi yang sebenarnya. Nah, itulah tujuannya dilakukan adjusting entries atau adjustment journal entries, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau kita diskusi, Bapak Ibu. Cukup jelas?
Baik, lanjut. Nah, jadi alasan lainnya adalah ya some event ya. Alasan lainnya banyak peristiwa yang tidak dicatat harian disebabkan karena tidak cukup waktu untuk itu, tidak efisien. Ya, maka dilakukanlah penyesuaian sebagai alatnya. Jadi kapan sih penyesuaian itu dilakukan? Nah, jadi kapan dilakukan penyesuaian itu? Artinya ketika Bapak Ibu sebagai pimpinan perusahaan menginstruksikan kepala bagian pembukuan melakukan penyesuaian, kapan kira-kira? Ya, ketika itu tadi ya periode akuntansi yang diakui standar internasional adalah pelaporannya bulanan, monthly, kemudian quarterly, and annually. Nah, jadi pada masa itu, jadi kalau misalkan penyesuaian kuartal kedua, kapan itu? Penyesuaian pada periode kuartal kedua. Misalnya rapat umum pemegang saham. Kami ingin lihat penyesuaian pada kuartal kedua. Kapan itu, Pak? Ya, pada Juni, Pak. Juni ya. Bukan pada tanggal 31 Agustus. Kuartal kan? Januari, Februari, Maret kuartal pertama. Ya, kuartal kedua Januari, Februari, Maret, April ya, kuartal pertama. Sampai April, Pak ya. Kuartal kedua Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, Agustus ya. Jadi tanggal 31 Agustus. Itulah dilakukan adjustment kuartal kedua. Kalau kuartal ketiga ya udah tahunan ya. Artinya 31 Desember. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian alasan dilakukannya some cost ya, banyak biaya tidak dicatat selama periode akuntansi. Disebabkan karena ada transaksi-transaksi yang terus berulang. Nah, kalau dia berulang bingung kan? Recurring. Misalnya apa transaksi yang berulang? Misalnya bayar listrik. Ya, bayar listrik itu kan bulanan, berulang ya tiap bulan. Bayar rekening air, bayar tiap bulan. Bayar gaji tiap bulan. Ya, bayar apa lagi tiap bulan. Jadi yang recurring. Nah, recurring ya. Jadi itu karena ada peristiwa yang berulang lah, maka alasan dilakukan penyesuaian. Kemudian juga some item may be unrecorded. Ada item-item yang nggak dicatat. Nah, jadi obatnya adjustment ya Bapak Ibu ya. Obatnya penyesuaian. Kalau ada yang nggak dicatat ya, obatnya adalah adjustment. Nah, jadi tipenya sekarang kita lihat. Tipe jadi jurnal penyesuaian itu yang dalam hal ini meliputi dua, Bapak Ibu ya, yaitu kasusnya deferral dan kasusnya accrual. Nah, jadi pimpinan nanti akan menginstruksikan kepala bagian pembukuannya, tolonglah lakukan penyesuaian. Penyesuaian apa Pak? Gitu ya. Kasusnya accrual, gitu ya. Atau penyesuaian apa Pak? Penyesuaian kasusnya deferral. Nah, itu kan. Jadi kalau pengertiannya deferral itu adalah yang sifatnya yang dibayar di muka. Nah, kalau dia beban, ada yang beban dibayar di muka. Prepaid expense. Nah, jadi kalau dia beban, karena kan tadi kita objek penyesuaian itu kan laba rugi kan, bagaimana laba bersihnya atau rugi bersihnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, jadi kasus yang deferralnya adalah yang dibayar di muka itu adalah prepaid expense. Ya, prepaid expense ya beban dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, apalagi yang dibayar di muka. Kita bayar premi asuransi kita itu prepaid insurance ya, Bapak Ibu ya. Kenapa dia prepaid insurance? Ya karena kita bayar asuransi kan, misalkan asuransi kendaraan 3 tahun bayarnya kan, kreditnya 3 tahun. Nah karena dia kreditnya 3 tahun, maka asuransinya 3 tahun. Berarti kan itu yang dibayar di muka kan. Untuk tahun 2022 udah dibayar, 2023 udah dibayar di muka, gitu kan? Ya kemudian unearned revenue, pendapatan diterima di muka. Seperti apa? Ya kalau kita pendapatan diterima di muka, misalnya kita ada pekerjaan pembuatan taman, gitu kan? Ya pembuatan taman, dibayar dia, menang tender, lalu dibayar untuk mengerjakan. Itu pendapatan diterima di muka. Atau misalnya kita beli tiket bioskop, gitu kan? Beli tiket bioskop itu pesannya hari ini, nontonnya hari Minggu. Ya berarti kan
pihak bioskopnya menerima pendapatan diterima di muka, gitu kan? Belum jadi pendapatan ini, unearned sifatnya ya. Bedakan Pak antara unearned dengan revenue ya. Jadi unearned revenue itu jelas ya pendapatan diterima di muka, statusnya masih utang bagi yang menyediakan ya, bagi provider. Ya. Kemudian kasus accrual, ya kasus yang terutang. Jadi pendapatan diterima di apa ya? Accrued revenue. Jadi piutang penjualan. Nah, itu dia contohnya yang diterima di muka. Dia udah jual barang, ya, tetapi uangnya belum terima. Ya kan itu maka ada pihak-pihak yang terhutang. Dalam hal itu ada yang pihaknya punya piutang. Nah, itu namanya accrued revenue. Jadi revenue dari jasa but not yet received cash. Nah, jadi belum terima uang dia, tetapi udah dicatat. Seperti tadi penjualan kredit. Ya di jurnal piutang, di kreditnya penjualan, Bapak Ibu ya. Atau juga kasusnya accrued expense, beban terutang. Jadi ada beban yang dalam periode itu belum dibayar, ya tetapi apa ya, not yet paid in cash. Ya, jadi belum dibayar tunai. Nah, jadi seperti apa? Beban gaji, hutang gaji, gitu ya. Pada tanggal 30 perusahaan terutang gaji, gitu ya. Pada tanggal 1 dibayarkan gaji, maka jurnalnya utang gaji di debit, ya kreditnya kas. Ya, pada saat terutang beban gaji di debit, kreditnya utang gaji. Nah, itu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan di sini. Cukup jelas? Ya, cukup jelas ya. Baik. Nah, jadi di situ terlihatlah ya bahwasanya laporan neraca saldo ya, neraca saldo yang dihasilkan ini real setelah adanya penyesuaian. Jadi bisa aja yang sebelum penyesuaian itu nilai apanya neraca saldo debitnya misalnya 50.000. Tetapi kalau udah disesuaikan jadinya 28.700. Nah, begitu juga yang kreditnya gitu ya. Yang kreditnya juga ya balance ya terlalu tinggi sebelumnya, tapi udah disesuaikan jadinya inilah realnya gitu ya. Baik, berikutnya kita lanjut. Nah, bagaimana menyajikan ya kasus penyesuaian untuk yang kasusnya deferral ya, Bapak Ibu ya. Artinya yang sifatnya dibayar di muka. Nah, jadi kalau kita melakukan penyesuaian untuk kasus yang dibayar di muka, nah di sini kita ya journalize and post adjusting entries, deferral accrual. Nah, jadi sifatnya yang prepaid expense dan juga unearned revenue. Jadi yang sifatnya beban dibayar di muka dan juga pendapatan diterima di muka. Nah, dua hal ini yang sering terjadi di perusahaan. Nah, prepaid expense. Perusahaan bayar asuransi, itu kasusnya prepaid expense. Ya, apalagi perusahaan nyewa traktor. Ya, sewa traktor setahun, itu sifatnya prepaid expense. Gitu ya. Apalagi yang sifatnya dibayar di muka di perusahaan. Perusahaan sewa kendaraan mobil dinas. Nah, itu kan prepaid expense. Ya kan? Apalagi perusahaan bayar apalagi ya? Beban iklan, Pak. Ya, beban iklan. Nah, itu prepaid expense. Perusahaan sering pasang iklan ya, Pak ya. Di mana lagi contohnya yang perusahaan yang sering terjadi prepaid expense? Kalau cicilan PPh 25, Pak? Ya, cicilan PPh pasal 25. Itu juga prepaid expense. Kenapa? Ya karena ada lebih bayar itu, Bu ya. Ya, karena ada lebih bayar, maka apa ya? Maka sifatnya beban dibayar di muka, gitu kan? Karena pajak ya, artinya kalau dia terutang pajak kan nggak mungkin kembali ditransfer kan, maka harus direstitusi ya. Maka restitusi itu apabila ada terutang pajak di masa yang akan datang, ya tinggal restitusinya dikurangkan, kan begitu kan? Ya artinya itulah namanya prepaid expense. Nah itu contoh. Yang paling sering apalah gitu ya, rental. Perusahaan mobil dinasnya sekarang jarang yang beli kan, rental semuanya Pak ya. Nah itu objek dari penyesuaian ya. Jadi sewa dibayar di muka sama perusahaan rental.
sewanya ya Avanza 5 unit. Ya, Avanza 5 unit sewa sama pemasoknya. Ya, maka itu harus setiap tahun harus disesuaikan. Asuransi, perusahaan mengasuransikan gedung. Perusahaan mengasuransikan apalagi? Perusahaan mengasuransikan apalagi ya sifatnya ya. Kalau misalnya jam sostek apa BPJS itu bayarnya sekaligus atau bulanan, Bapak Ibu? Perusahaan. Bulanan, Pak. Bulanan ya. Nah, kalau dia Bulanan, Pak. Bulanannya atau tahunan, Pak? Bulanan, Pak. Bulanan ya. Nah, kalau dia bulanan berarti nggak ada beban dibayar di muka. Ya kan? Beban dibayar di muka. Kenapa? Dia bulanan, kecuali tahunan. Ya, dibayar BPJS karyawan, BPJS kesehatan setahun gitu kan. Nah, kalau itu ya asuransi dibayar di muka, BPJS dibayar di muka, di debit ya kan. Kreditnya apa? Kas gitu kan. Lalu nanti pada saat penyesuaian bagaimana? Ya, pada saat penyesuaian akhir tahun di jurnal adalah ya, BPJS dibayar di muka, BPJS expense di debit, kreditnya BPJS dibayar di muka kredit. Ya, artinya berapa yang udah jadi beban dari BPJS itu? Tiap bulan bayarnya kan, bukan tahunan. Kecuali setahun. Sewa kantor. Kan itu sewa ruko gitu kan, setahun. Nah, kalau dia sewa ruko misalnya 2 tahun. Nah, kalau 2 tahun itu wajib di adjust ya di jurnal. Karena itu adalah kasusnya prepaid expense. Nah, itu. Nah, kalau yang unearned revenue, unearned revenue kerjanya duluan. Bayarnya belakangan, dibayar oleh si apa gitu ya, si pemberi kerja. Maka itu wajib di jurnal juga, jurnal penyesuaian namanya unearned revenue. Atau kita menyediakan jasa ya, tetapi jasanya di masa yang akan datang. Seperti misalnya tiket pesawat. Ya kan, beli tiketnya sekarang, berangkatnya nanti lebaran. Maka perusahaan penerbangannya harus mengakuinya sebagai unearned, belum revenue ya. Jadi kalau diakui nanti revenue, seolah-olah nanti pendapatannya terlalu tinggi kan. Ya kan, terlalu tinggi dia. Unearned-nya dianggap sebagai revenue. Salah lah. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini yang sifatnya prepaid apa ini ya, prepaid expense ini meliputi ya apa ya, aset itu akan berkurang nantinya. Asetnya akan berkurang dan juga menimbulkan beban ya, menimbulkan beban Bapak Ibu. Jadi dampaknya ke situ ya, aset berkurang, kemudian beban bertambah. Contohnya tadi asuransi, ya premi asuransi dibayar premi asuransi apa misalnya ya, dibayar premi asuransi untuk prudensial gitu kan, karyawan ya karyawannya pakai Manulife gitu kan, pakai Manulife dibayarin sama perusahaan, maka masing-masing karyawan punya premi gitu ya. Preminya dibayar per berapa tahun ya, setahun gitu Bu ya. Ya kalau misalnya setahun nanti dampaknya menjadi apa, asuransi dibayar di muka ya kan, dan menimbulkan beban asuransi ya. Ketika jurnal penyesuaian dilakukan apa, berapa yang sudah jadi beban, maka beban asuransi Manulife di debit ya, kreditnya asuransi dibayar di muka, Manulife di kredit ya, karena kan berapa yang jadi beban kan, berapa yang sudah jadi hak perusahaan asuransi, berapa yang masih menjadi aset perusahaan atau karyawan. Kemudian juga perlengkapan. Nah, Bapak Ibu ya, ini harus dilakukan penyesuaian juga. Kenapa? Ya karena perlengkapan ini apa gitu ya? Ada yang habis. Misalnya kita beli 100 misalnya 50 rim kertas. 50 rim kertas untuk operasional kantor. Nah, pada kuartal pertama perusahaan wajib mau menyusun laporan keuangan nih, gitu kan? Namanya laporan keuangan kuartal pertama tahun 2020 gitu ya. Maka penyesuaiannya ada nggak? Ada gitu kan. Artinya di kuartal pertama berapa rim kertas sudah habis. Kalau di awal tadi belinya 50 rim, sekarang tinggal 20 rim. Berarti 30 rim habis. Maka jurnalnya apa? Ya, jurnalnya adalah
beban perlengkapan suppliers expense di debit, kreditnya suppliers gitu ya. Kreditnya suppliers. Nanti ada contohnya kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini contohnya suppliers tadi. Nah, jadi suppliers tadi itulah dia. Jadi beban perlengkapan di debit, kreditnya suppliers. Nah, ya, jadi karena apa? Karena perlengkapan tadi, perlengkapan itu kan suppliers kan berbeda konsepnya ya dengan equipment. Kita udah bahas itu minggu lalu kan. Tinta itu suppliers, kertas, A4 itu suppliers. Apalagi? Nah, itu ya Bapak Ibu. Silakan kalau mau bertanya, mau diskusi jurnal ini untuk suppliers. Jadi dilakukanlah penyesuaian ya dengan kata lain untuk suppliers. Nah, jadi suppliers itu aset berkurang, kemudian timbullah beban atau ekuitas berkurang ya. Silakan Bapak Ibu. Lalu setelah jurnal penyesuaian wajib posting ya, wajib posting ke buku besar. Asuransi, nah itu juga ya wajib disesuaikan. Kenapa wajib disesuaikan? Karena kita beli asuransi dalam bentuk premi, gitu kan? Maka dapat sertifikat, gitu kan? Sertifikat asuransi namanya kita memiliki premi. Nah, premi asuransi itu berapa yang sudah jadi apa ya? Sudah jadi beban. Ya, berapa yang masih menjadi hak? Ya, misalnya apa ya? Kalau asuransi kan prinsipnya gitu kan, kita ikut BPJS. Kalau nggak sakit, untung perusahaan asuransinya kan. Tapi kalau kita sakit, ya rugi. Atau kalau kita beli asuransi kendaraan, ya kan, selama 3 tahun masa kredit, kalau ada rusak, ya kita klaim. Ya kalau dia klaim jadi beban sama perusahaan. Tapi kalau mobilnya apa mulus-mulus saja gitu kan, tidak ada kerusakan, ya itu keuntungan perusahaan asuransi. Kita bayar 3 tahun itu 15 juta ya karena nggak ada rusak ya. Akhirnya ya menjadi hak perusahaan asuransi. Nah itu ya. Contohnya asuransi ya itulah ya di jurnal inilah beban asuransi di debit, kreditnya asuransi dibayar di muka. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan. Jadi fasenya kita analisa, ya. Kemudian masuk ke dampaknya, ke aset mana, ke liability bagaimana, ke ekuitas bagaimana ya. Lalu tentukan debitnya, kreditnya, ya. Kemudian juga jurnalnya, lalu buku besarnya, postingnya. Itu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi. Cukup jelas? Kasus-kasus di perusahaan boleh, silakan. Yang perlu kita sesuaikan. Cukup jelas? Ya, cukup jelas ya. Depresiasi. Nah, ini juga ya. Depresiasi ini Bapak Ibu adalah alokasi waktu ya menjadi biaya. Nah, itulah ya. Jadi alokasi waktu menjadi biaya dan dibebankan. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu yang paling enak kalau mau membebankan perusahaan ya sehingga apa ya laba perusahaan itu kecil ya beli aja aset banyak-banyak. Ya maka sekarang apa ya kalau kecenderungan perusahaan sekarang kalau mobil kantornya itu sewa atau beli tunai atau beli kredit, rental dari pihak ketiga atau punya sendiri. Beli, Pak. Beli Ada ya? yang rental, Pak. Ada yang rental, Pak. Ya, ada yang rental ya. Nah, Iya, Pak. makanya kebanyakan rental itu ya. Ya, kebanyakan perusahaan-perusahaan besar sekarang rental itu. Kecuali perusahaan BUMN ya kan. Kalau BUMN ada sebagian yang ya apa gitu kan, dia beli sendiri gitu ya. Ya, tapi kalau dia perusahaannya swasta murni gitu kan, itu selalu rental ya. Ya kan, rental. Kenapa dia rental? Ya karena dia tidak mau menanggung beban depresiasi. Ya, jadi dia depresiasi ini sebagai depreciation expense. Nah, kalau dia punya kendaraan sendiri, ya wajib depresiasi. Ya. Artinya mau kendaraannya masih cantik, mau sudah jelek, gitu kan? Ya wajib depresiasi. Tahun ke-6 0, Rp1, gitu kan? Tahun ke-6 Rp1, walaupun masih cantik, gitu kan? Jadi tapi secara akuntansi, ya dia harus bernilai Rp1 pada tahun ke-6. Makanya ada lelang kendaraan, gitu kan? Kenapa lelang kendaraan? Karena
itu sudah dihitung Rp1 secara akuntansi. Gitu ya. Tapi kalau misalnya usia manfaatnya terus usia manfaatnya terus dianggap berguna ya sah-sah saja gitu kan. Tetapi ketika misalkan dilelang ya masuk kepada pendapatan lelang ya atau pendapatan lain-lain Bapak Ibu ya. Nah, jadi itulah kecenderungannya perusahaan enggan melakukan melakukan pembelian aset banyak disebabkan karena depresiasi. Yang rugi siapa? Yang rugi pemegang saham. Nah, jadi modal sahamnya bisa berkurang karena depresiasi besar. Gitu kan? Karena depresiasi besar. Kalau asetnya 10 triliun gitu ya. 10T, aktiva tetapnya 6T, ya berapa miliar coba gitu kan depresiasinya itu. Nah, andainya itu apa ya? Andainya beban depresiasi itu dibagikan sebagai dividen, kan udah makmur, gitu kan, pemegang saham. Artinya ya pemegang saham itu selalu menginginkan ya aset-aset itu ya sewa. Gitu ya. Jadi ini sebagai apa juga ya depresiasi sebagai dasar untuk penyusutannya, terutama dalam alokasi waktu. Jadi yang disewa, yang didepresiasi itu apa? Pertama adalah peralatan, ya, equipment, gitu ya. Itu wajib didepresiasi. Komputer, printer, laptop, gitu ya, itu wajib didepresiasi. Gedung, kendaraan. Ada yang nggak didepresiasi? Tanah. Kecuali tanah di pinggir sungai. Nah, kalau dia tanah di pinggir sungai kan abrasi kan. Makanya kalau harga tanah di pinggir sungai dengan harga tanah yang nggak di pinggir sungai itu beda, Bapak Ibu ya. Jadi sebagai kalau kita mau menilai tanahnya di mana Pak, gitu ya. Tanahnya di sana dekat sungai katanya. Wah, itu pasti kita tawar harganya rendah pun mau dia. Karena apa? Ya karena akan mengalami depresi secara akuntansi gitu ya. Akan depresi karena banjir gitu kan, tergerus airnya, runtuh. Nah, depresiasi. Nah, jadi depresiasi gimana jurnalnya? Ya, beban depresiasi di debit, kreditnya akumulasi depresiasi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan di sini. Nah, jadi depresiasi itu bukan karena kasusnya akrual, bukan karena kasusnya deferral. Karena apa? Karena waktu. Ya kan, waktu. Waktulah yang menyebabkan apa terjadinya depresiasi. Ya, makanya kalau kita punya mobil, kendaraan, ya, jadi selama usia manfaatnya, manfaatkan terus sampai maksimal. Ya, jangan sampai disimpan-simpan, ya. Sayang. Wah, ini catnya masih bagus, masih kilat, jangan gitu ya. Karena apa? Ada depresiasi. Nah, depresiasi ini secara akuntansi dihitung gitu kan, berdasarkan waktu. Nah, itulah Bapak Ibu. Nah, kemudian juga yang prepaid expense. Nah, jadi prepaid expense tadi dampaknya kemana? Ke laporan keuangan. Berkuranglah aset. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Jadi equipment ya berkuranglah depresiasi ya. Tadi mengurangi nilai. Jadi 4.960. Nah, jadi kalau misalkan prepaid itu nggak dibuat, dampaknya bagaimana ke perusahaan? Nah, jadi kalau misalkan asuransi dibayar dibuka tadi nggak disesuaikan, suppliers itu nggak disesuaikan, advertising nggak disesuaikan, rent nggak disesuaikan, depresiasi nggak disesuaikan. Dampaknya ya kemana ya? Ya dampaknya nanti lab asetnya terlalu gede, terlalu besar Bapak Ibu ya. Padahal rendah, maka akan ada beban asuransi dan ada asuransi dibayar di muka untuk menyesuaikan hal itu. Nah, itu reason dari dilakukannya penyesuaian atas kasus-kasus yang prepaid. Nah, untuk yang unearned revenue di sini ya disebabkan karena ya ada pendapatan apa ya, cash receipt in advance liability is recorded. Dan juga tanggal 31 ya, some service has been performed, ya, some revenue is recorded. Ya, artinya tanggal 31 ini diakuilah sebagai pendapatan. Pada tanggal 2 ini belum diterima, ya belum diakui sebagai pendapatan, tetapi yang disebut dengan pendapatan diterima di muka, Bapak Ibu ya. Ini narasi dari gambarnya. Jadi pada tanggal 2 sudah mengakui yang namanya unearned revenue. Pada tanggal 31 sesudah dikerjakan, maka itulah namanya pendapatan.
Nah, jadi unearned revenue itu dampaknya gimana? Ya, dampaknya liabilitas. Ya, liabilitas berkurang, ya pendapatannya bertambah, Bapak Ibu. Nah, jadi service revenue contohnya. Nah, contohnya ini ya. Ada Yazizi Advertising menerima 1.200 tanggal 2 dari Knox Advertising atas laporan keuangannya, gitu ya, di mana Yazid mengkredit unearned revenue. Jadi perkiraan menunjukkan 1.200. Nah, jadi 1.200 sebagai unearned. Nah, jadi di jurnal lah, gitu ya, unearned service revenue, ya, di debit, kreditnya service revenue. Jadi ini yang hutang, ya, timbulnya liabilities tadi, ya. Nah, makanya di sini liabilitiesnya ya service revenue, unearned service revenue, ya, timbul liabilities dan timbullah equities. Ya, liabilitiesnya berkurang, ya equity-nya bertambah. Ya. Nah, dampaknya kemana, gitu ya? Ya, jadi dampaknya itu account before adjustment, gitu ya, hutangnya terlalu tinggi. Nah, ketika sudah di jurnal, maka hutangnya akan terlalu rendah. Ya, kalau dia terlalu rendah berarti hutang berkurang. Kalau hutang berkurang letaknya di debit, gitu ya. Kemudian juga revenue understate, ya pendapatannya terlalu rendah kalau tidak dilakukan. Ya, dilakukan adjustment terhadap unearned revenue, ya. Nah, berikutnya ya untuk kasus akrual. Nah, ini ya. Jadi untuk kasus yang terutang maka dilakukan penyesuaian, ya. Nah, jadi untuk yang kasus yang terutang, jadi bisa terutangnya pendapatan, bisa terutangnya beban, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi pendapatan terutang dan juga beban yang terutang. Nah, kalau yang pendapatan terutang seperti apa contohnya? Itu tadi kita memberi jasa tapi uangnya belum terima. Ya kan, belum diterima, masih piutang, tapi kerjaannya dikerjakan. Nah, itu namanya baru nanti ditagihkan, ya, keluar tagihan. Nah, contohnya ini, ya. Contohnya accrued revenue itu revenue and receivable are recorded, ya, for unbilled service. Jadi pendapatan dan piutang dicatat. Tanggal 10 uang diterima. Ya, artinya kita mengakuinya sebagai piutang dan dikreditnya penjualan, ya, Bapak Ibu. Dan kasnya kapan diakui? Ya, kasnya ketika ya sudah menerima kas, ya sudah ditransfer, maka di debitnya kas atau bank dan di kreditnya revenue, itu ya. Nah, accrued revenue itu dampaknya kemana? Ya, dampaknya ke aset bertambah, kemudian juga revenue-nya bertambah. Nah, ini ya dampak dari accrued revenue. Nah, dalam bulan Oktober Yazid Advertising itu memberikan jasa, ya kan, memberikan jasa di mana jasanya 200 dan belum ditagih, maka jurnalnya apa? Ya, jurnalnya pendapatan di debit, kreditnya piutang. Artinya kita ya ini jurnal piutang, ya. Jadi mencatat penjualan yang belum dibayar, ya mencatat penjualan yang belum dibayar itu sebagai piutang, ya. Piutang itu sebagai accrued, terutang, ya, terutang, pendapatan yang terutang, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga tanggal 10 Yazid menerima 200. Nah, barulah dicatat sebagai kas, ya. Kasnya 200, kreditnya apa ya? Kreditnya piutang. Ini kan sering terjadi, ya, di perusahaan. Ya, sering terjadi. Biasanya ada juga yang nggak mau mengambil risiko penyesuaian di accrued revenue ini banyak. Boleh-boleh aja, gitu kan. Artinya ya setiap ada transaksi wajib bayar duluan, ya. Wajib bayar duluan. Artinya kalau kita beli tiket pesawat, ya, maka tiket pesawat kalau dulu kan boleh lama, ya, sekarang 12 jam harus bayar, gitu kan. 12 jam harus bayar berarti ya penerbangannya nggak ada lagi menerima pendapatan diterima apa ya, dianggap sebagai pendapatan langsung, gitu ya. Nah, jadi accrued revenue itu ya itu tadi, ya. Jadi kasnya diterima pada tanggal 10. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi dampaknya
ya accrued revenue itu ya dampaknya kalau tidak dilakukan ya maka asetnya terlalu rendah nantinya atau juga pendapatannya terlalu rendah. Ingat aja ya, jadi kalau asetnya terlalu rendah apa? Karena dia interest ya, bunga gitu kan, maka nanti di jurnal ya beban bunga, di debit kreditnya pendapatan bunga. Kalau nggak dilakukan nanti ya dampaknya pendapatannya terlalu rendah padahal udah jadi pendapatan bunga ya. Nah, jadi dampaknya ke revenue understate. Bukan overstate ya, tetapi understate, Bapak Ibu. Nah, accrued expense, beban terutang. Nah, banyak ini ya beban terutang. Jadi kalau beban terutang dampaknya timbul beban dan timbul kewajiban, Bapak Ibu ya. Timbul beban dan timbul kewajiban liabilities. Contoh. Nah, ini Yazid Advertising meminjam 3 bulan. Jumlah pinjamannya 5.000 tanggal 1. Bahwasanya dia bayar bunga 12%. Maka how do you determine interest? Nah, catatlah bunganya. Dan juga buatlah jurnal penyesuaiannya. Jurnalnya hitung bunga. Nah, bunganya ya ini 50. Maka jurnal bunga, beban bunga, hutang bunga. Ya, beban bunga, hutang bunga. Di jurnal ya, disesuaikan. Lalu diposting ke buku besar. Ya, kemudian juga beban gaji dan upah. Nah, jadi beban gaji dan upah. Pada tanggal 26, pada tanggal 15 di sini apa ya? Rekrut karyawan ya. Rekrut karyawan dan tanggal 26 dibayar gaji ya. Nah, jadi di sini tanggal contohnya ini gaji dan upah ya 3-day ya accrued expense ya and related liability Yazid. Dan perusahaan itu akan menerima gaji dan upah sebanyak 2.000 gitu ya. Untuk 5 hari kerja di mana upahnya per hari 400. Ya, maka berapakah beban upah yang terutang dari 1.200 ya? Maka jurnalkanlah. Maka jurnalnya adalah beban gaji dan upah ya, beban gaji dan upah di debit ya, kreditnya gaji dan upah, utang gaji dan upah. Nah, jadi yang perusahaan setiap bulannya pasti dia melakukan adjustment gitu ya terhadap gaji karena kan dia rutin gitu ya. Rutin terjadi ya. Jadi dia case-nya itu adalah case-nya accrued salaries and wages. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan untuk ini. Silakan. Ada? Baik. Nah, jadi accrued and salaries and wages. Nah, misalkan ini nah inilah jurnalnya. Jadi pada saat dibayarkan ya, jadi beban gaji, utang gaji dan di kreditnya ya kas 4.000. Ya. Jadi kalau tidak dilakukan dampaknya bagaimana? Ya bebannya terlalu rendah, kewajibannya terlalu rendah juga. Maka harus dilakukan supaya bebannya real ya, dinaikkan tinggi dan juga liabilities-nya tinggi. Berikutnya, nah sini adjusting entries should not involve debit credit to cash. Nah, jadi nggak boleh kita membuat jurnal penyesuaian itu Bapak Ibu, itu ada perkiraan kas. Nggak boleh gitu ya. Artinya kalau ada yang perkiraan kas, dibuatnya akun kas di jurnal, salah ya. Salah besar itu. Kenapa penyesuaian nggak boleh kas? Ya karena kan kita peristiwa yang sudah habis. Artinya yang sudah expendable gitu ya. Jadi yang expendable itulah yang dijurnalkan ya. Jadi kalau dia kas ya bukan penyesuaian lagi namanya. Kemudian juga mengevaluasi ya penyesuaian mana yang mungkin terjadi. Ya seperti misalnya suppliers expense. Nah, jadi itu suppliers expense wajib disesuaikan. Dan juga double check computation ya, hitungannya dihitung ulang ya. Jadi inti dari penyesuaian kan itu hitungannya banyak gitu ya. Jadi melalui perhitungan itulah dijadikan dasar penyesuaiannya. Summary of basic relationship. Nah, kita lihat sini ya. Jadi untuk jurnal penyesuaian prepaid expense, ya itu kalau tidak dilakukan, asetnya overstate ya, expense-nya understate. Ya. Jurnal normalnya bagaimana?
ya beban di debit, kreditnya aset atau juga kontra dari aset. Untuk unearned revenue, kalau nggak dilakukan, liabilities-nya overstate, ya, run revenue-nya understate. Jurnal standarnya apa? Liabilities ya, di debit, kreditnya revenue. Accrued revenue, ya kalau tidak dilakukan asetnya understate, ya revenue understate ya. Accrued expense ya, kalau tidak dilakukan ya maka ini ya, maka expense-nya terlalu rendah. Ya. Nah, jadi inilah jurnal penyesuaian. Nah, jurnal apa ya? Di mana jurnal penyesuaian itu dilakukan. Jadi di sini ada kata adjusting entries, Bapak Ibu ya. Dan ada kata kalimatnya to record suppliers use. Nah, jadi ada penjelasannya setiap jurnal itu. Dan referensi, lalu debit kredit gitu ya. Nah, inilah bisa dia bulanan, bisa dia kuartalan, bisa dia tahunan ya. Silakan kalau mau kita diskusi Bapak Ibu dari jurnal ini. Cukup jelas? Ya, cukup jelas ya. Nah, berikutnya, nah ini contoh ya. Mahindra Computer Service memulai operasinya 1 Agustus 2020. Di akhir Agustus 2020, dia akan menyusun jurnal ya. Menyajikan laporan keuangan bulanan ya. Jadi bulan Agustus dia siapkan, bulan Juli dia siapkan ya. Nah, jadi tiap bulan pasti ada penyesuaian. Nah, tanggal 31 perusahaan ya dalam hal ini punya salaries sebanyak 800 ya yang harus dibayarkan pada tanggal 1. Jurnalkanlah penyesuaiannya. Artinya tanggal 31 jurnal, tanggal 1 bayar. Nah, maka terutang ya kan? Terutanglah salaries. Jurnalnya adalah salaries and wage expense ya kan di debit, kreditnya salaries and wage payable sebesar 800. Inilah dia. Salaries and wage expense, ya salaries and wage payable 800 ya. Karena dia terutang gaji kan, tanggal 31 tutup buku diakui sebagai hutang. Kan diakui sebagai hutang. Tanggal 1 baru diakui pengeluaran kas bagi perusahaan ya. Tanggal 1 life company meminjam 30.000. Dia pinjam uang kepada bank lokal selama masa 15 tahun. Bunganya 10%. Maka jurnalnya apa? Ya, diakui bunganya. Ya, beban interest rate expense di debit, kemudian kreditnya adalah ya interest rate payable. Ya, inilah. Interest expense, ya interest payable, besar bunganya. Jadi yang dicatat adalah bunganya, Bapak Ibu ya. Revenue for service performed unrecorded, ya for August. Ya, maka 100 ya pendapatan. Maka catatlah pendapatannya. Ya, diakuilah piutang, kreditnya, pendapatannya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan di sini atau ada kasus-kasus lainnya yang bisa dijadikan penyesuaian. Cukup jelas ya? Baik. Nah, kemudian juga describe the nature purpose of adjusted trial balance. Nah, setiap dari penyesuaian tadi ya wajib disajikan neraca saldo ya, Bapak Ibu. Jadi inilah neraca saldo. Ya, adjusted trial balance namanya. Wajib disajikan neraca saldo. Setelah neraca saldo baru nanti laba rugi. Ya, dari laba rugi laporan laba ditahan. Ya. Disajikan laporan laba ditahan. Ini standar internasional ya. Jadi kita ke Amerika sana ya begini juga. Ya, ke Malaysia sana pun begini juga ya. Sama. Lalu disajikan ya posisi keuangan neraca. Jadi stepnya adalah laba rugi ya income statement, yang kedua return earning statement, kemudian yang ketiga statement of financial position ya. Nah, itulah. Baiklah. Ya, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan lagi topik kita kali ini? Yang terakhir ini ya alternatif ya treatment of deferral ya. Jadi ini kasus-kasus deferral yang sering terjadi. Suppliers ya, ini suppliers harus juga dicatat seperti tadi penggunaan kertas ya.
Jadi penggunaan kertas, jurnal standarnya adalah supplies debit, supplies expense di kredit ya. Lalu mutasikan ke buku besarnya ya. Begitu juga adjustment atas prepaid expense ya, yang sifatnya dibayar di muka ya, itu wajib disesuaikan. Baiklah, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang perlu kita diskusikan? Udah? Ya, baiklah kalau tidak ada, saya kira itu saja perkuliahan kita dan nanti videonya saya bagikan ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam ya. Kemudian itu saja yang perlu kita sampaikan. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.